Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ibrani pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Mari kita lihat dan kita baca bergantian ayat-ayat firman Tuhan. Judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah menonton film Rocky, ya. Film Rocky, film tinju, ya, film tinju. Bagaimana kita melihat, ya, film ini menggambarkan perjuangan yang keras, tapi di sini kita juga melihat satu ketekunan yang kuat, ya, hingga akhirnya kita lihat Rocky, ya, baik Rocky 1, 2, 3 itu bisa memenangkan banyak pertandingan lawan-lawan yang dihadapinya. Kita juga waktu masih anak-anak, kita juga pernah mendengar cerita, ya, cerita anak-anak bagaimana terjadi perlombaan, ya, perlombaan berlari antara kelinci lawan siput, ya. Dimana kita tahu nggak mungkin siput bisa mengalahkan itu yang namanya kelinci. Tetapi karena ketekunan dan juga kelalaian daripada kelinci yang melihat siput begitu jalannya lambat banget, tapi akhirnya siput jalan terus, tapi kelinci, ya, dia lihat dan dia menjadi sombong, dan akhirnya dia menunda-nunda perjalanannya. Dan akhirnya ketika dia sudah berada kondisi seperti itu, dia jadi sombong dan dia juga tidur. Dan akhirnya kita dalam cerita yang anak-anak ini, akhirnya siput memenangkan pertandingan karena kelincinya tertidur, gitu ya, tertidur. Ya, ini cerita saja, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang ketekunan. Tentang ketekunan. Alkitab mencatat di sini dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, ayat yang keempat ini banyak kata tekun, ya, banyak kata tekun. Dikatakan tekun dalam perlombaan.
Lalu marilah kita melakukannya di mata tertuju. Kemudian juga tekun memikul salib. Kemudian ingat juga dia yang tekun menanggung bantahan. Ya. Jadi ada banyak kata tekun. Berarti tekun ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tekun ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Bagaimana orang bisa memenangkan perlombaan, memenangkan pertandingan? Memang di sini dikatakan melepaskan beban, menanggalkan beban, semua beban, dan meninggalkan dosa yang begitu merintangi. Tetapi juga ada tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita tidak diberi penjelasan perlombaan apa yang diwajibkan kepada kita dan lawannya apa, atau lawannya siapa. Ya. Nah, kalau kita baca secara teliti dari pasal 12 ini, mungkin perlombaan yang dimaksudkan di sini yaitu berlomba melawan dosa. Berlomba melawan dosa. Nah, jadi kita harus tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Perlombaan melawan dosa digambarkan bagaimana Tuhan Yesus melawan dosa di ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi perlombaan yang dimaksudkan di sini adalah perlombaan melawan dosa. Dan digambarkan bagaimana Yesus mencucurkan darahnya. Karena kita tahu ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus mencucurkan darahnya dalam melawan dosa yang harus dia pikul di atas kayu salib. Dan kita juga tahu Yesus mengalirkan darahnya dari seluruh tubuhnya sehingga dia sampai mati, mengeluarkan mengeluarkan darah dari tubuhnya karena dosa umat manusia. Artinya di sini adalah kita tekun dalam pertandingan melawan dosa. Kita harus mengalahkan dosa dengan ketekunan kita. Kemudian dikatakan juga tekun memikul salib. Bagaimana gambarannya Tuhan Yesus begitu tekun sampai akhir memikul salib. Salib itu tidak gampang. Salib itu berat. Salib itu menggambarkan penderitaan. Tapi bukan hanya menggambarkan penderitaan, tapi juga betul-betul sebuah penderitaan yang harus dijalani oleh Kristus sampai mati. Dan dia tekun melakukannya. Kemudian dia juga tekun membantah
bantahan. Artinya dia menghadapi orang-orang di sekeliling dia. Bahkan muridnya pun meninggalkan dia, mengkhianati dia. Bahkan orang-orang yang tadinya menerima kebaikannya, menerima akan mujizat-mujizatnya, di akhir itu banyak di antara mereka yang berubah, bukan lagi mengikuti Tuhan, tetapi justru menyalibkan Tuhan, berbantah dengan Tuhan. Salibkan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi tekun. Apa arti tekun itu sendiri? Ya, saya menggambarkan tekun itu semacam sebuah pertandingan, yang panjang. Jadi ada waktu yang panjang yang dihadapi. Ada waktu yang panjang dihadapi. Tetapi tekun itu terus-menerus menghadapinya dalam waktu yang panjang. Waktu yang panjang bisa membuat orang putus asa. Waktu yang panjang bisa membuat orang bosan. Waktu yang panjang bisa membuat orang capek. Sama seperti ketika kita lomba maraton. Lomba maraton itu tidak gampang. Walaupun orang yang mungkin lomba 100 meter dia juara, tapi ketika dia lari maraton belum tentu dia menang. Orang yang mungkin lomba 200 meter, 500 meter juara, tapi belum tentu ketika lomba maraton itu dia bisa menjuarainya. Karena lomba maraton itu memerlukan waktu yang panjang, memerlukan strategi yang hebat dalam mengatur tenaga, mengatur kapasitas, mengatur strategi dan seterusnya. Ada kontinuitas, tetapi juga ada waktu yang panjang yang harus dipikirkan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita dalam hidup ini berlomba. Dalam hidup ini kita melawan dosa. Kita tahu waktu yang dipergunakan, waktu melawan dosa, bukanlah waktu yang pendek, tapi dia waktu yang panjang. Bahkan sampai kita meninggal pun kita melawan dosa. Kita bertanding menghadapi dosa. Tapi kita harus terus-menerus. Jangan putus asa. Jangan bosan. Jangan merasa capek. Kita terus-menerus meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tantangan dosa di dalam kehidupan kita. Perlombaan yang memakan waktu. Kita memerlukan ketekunan. Apa arti ketekunan? Ketekunan berarti
kita tidak gampang menyerah. Ketekunan berarti kita tidak gampang menyerah. Memang dalam hidup ini kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita gagal. Tetapi bukan itu yang membuat kita hancur. Tapi kalau kita masih punya semangat, kita bisa bangkit kembali. Mungkin kita gagal, kita bisa bangkit kembali. Itulah orang tekun. Orang tekun itu tidak gampang menyerah. Kita tahu seorang ilmuwan menemukan sesuatu. Kadang-kadang mereka harus mengadakan eksperimen, mengadakan uji coba. Hari ini gagal, besok gagal, mungkin minggu depan gagal, lusa gagal, bulan depan lagi gagal, bahkan mungkin tahunan gagal. Tetapi jika mereka tekun terus menerus, mungkin satu kali mereka akan menemukan jawabannya. Tekun artinya kita tidak gampang menyerah. Walaupun kita gagal, tapi kita bangkit lagi dan bangkit lagi. Itulah ketekun. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang menghadapi dunia ini, kita harus tekun dan tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Amin. Apakah saudara gampang menyerah atau enggak? Kita jadi orang jangan gampang menyerah. Baru sedikit tantangan kita sudah angkat tangan. Baru sedikit pergumulan kita sudah menyerah. Baru diomongin orang kita sudah menyerah. Baru gagal satu kali kita sudah menyerah. Baru gagal 2 kali kita sudah menyerah. Baru gagal 3 kali kita sudah menyerah. Begitu gampangkah kita? Begitukah ketekunan kita? Ya. Wow. Kita harus tekun. Saya banyak baca biografi orang-orang yang berhasil. Dan kebanyakan biografi mereka adalah termasuk orang-orang yang tekun. Orang-orang yang bukan tidak pernah gagal, tapi orang yang bahkan sering gagal. Dan akhirnya mereka berhasil. Ya. Presiden terpilih kita Bapak Prabowo, ya. Presiden terpilih. Dia bisa mencapai keberhasilannya menjadi presiden. Berkali-kali dia gagal. Berkali-kali dia gagal. Beri semangat. Bahkan ada presiden Amerika juga seperti sampai 5-6 kali kalau tidak salah. Ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden Amerika, dia juga gagal dan gagal.
tapi akhirnya dia berhasil. Ya. Orang yang tekun adalah orang yang tidak gampang menyerah. Seperti Tuhan Yesus yang tekun memikul salibnya sampai dia sendiri tergantung di atas kayu salib. Bukan lagi memikul, tetapi justru dia tergantung di atas kayu salib. Kalau dia seorang yang gampang menyerah, mungkin dia tidak sampai di atas kayu salib. Mungkin kita bilang dia terpaksa. Yesus tidak terpaksa. Yesus bisa menghindari salib itu. Yesus bisa menyelamatkan dirinya dengan kuasanya yang tak terbatas itu. Dia sanggup melepaskan diri dari penderitaan apapun juga namanya. Tapi dia tekun. Dia tekun dan tidak menyerah. Dia tekun dan tidak menyerah. Dia tekun dan tidak menyerah. Dan akhirnya dia berhasil. Amin. Nah, kita mau berhasil, tekun. Jangan gampang menyerah. Ya, jangan gampang menyerah. Kita harus tekun. Kalau saya dulu tekun tak ya? Yang namanya pacaran tekun tak ya? Cari istri tekun tak ya? Gampang menyerah tak ya? Hampir 10 kali ya putus cinta. Kalau mungkin bagi yang tak tekun, ya sudah, umur pun sudah cukup, lalu tidak usah cari lagi. Ya sudahlah, sampai di sini saja. Ya. Tapi kita anak Tuhan harus tekun. Jangan gampang menyerah. Kemudian apa arti kata tekun lagi? Tekun berarti ada usaha. Usaha yang maksimal. Ya, ini mungkin agak jarang kita dengar. Tekun kita hanya bisa dengar dia setia sampai akhir. Itu mungkin saja. Kebanyakan yang kita dengar. Tekun berarti dia telah memaksimalkan semua kekuatannya, semua kemampuannya, semua yang ada pada dia dalam menggapai, dalam menanggung, dalam berlomba. Dia memakai segala kekuatan yang ada di dalam diri untuk berlomba. Dia memakai seluruh kekuatannya untuk memikul salib. Dia memakai semua kekuatannya untuk menanggung bantahan, cemooh, penghinaan, cacian. Dia memakai seluruh kekuatan untuk mengalahkan. Jadi tekun itu berarti kita memakai segenap kekuatan kita untuk mencapai. Dulu saya sering ikut lomba lomba tari jauh, lari jauh, maraton ya. Biasanya kalau sudah lomba lari itu, biasanya tuh kita sampai pokoknya sampai dada pun seperti udah panas, nafas
sudah terengah-engah, kaki sepertinya sudah mau lepas gitu Pak. Ya. Semua kekuatan sepertinya habis gitu. Bahkan kadang-kadang ketika sudah mendekati kilometer-kilometer terakhir, sepertinya nggak mampu lagi. Tapi saat itulah saat yang menentukan. Saat-saat seperti itulah saat-saat yang menentukan. Di mana saat-saat kita sepertinya sudah tidak mampu lagi. Dan di situ hanya tergantung apakah kita masih mau melangkah atau tak mau melangkah. Dan kadang-kadang kemauan tidak lagi bisa dituruti oleh fisik kita. Di situ diperlukan kekuatan, diperlukan kemauan, diperlukan kemauan yang kuat. Boleh dikatakan kekuatan ekstra yang ada pada kita. Dan itulah yang menentukan kita mampu mencapai finish atau tidak. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini terjadi seperti itu dalam hidup kita. Kadang-kadang semua kekuatan, bahkan sampai kita berkata, aku tidak mampu lagi. Aku tidak berdaya lagi. Aku berserah penuh lagi. Tapi walaupun kita tak berdaya, kita tetap maju. Kita tetap mencurahkan seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, seluruh yang ada pada kita. Di situlah kita akan bisa menang. Amin. Beri semangat. Kalau kita lihat orang kebakaran rumah, kadang-kadang di situ kita melihat ada sebuah kekuatan yang tersimpan. Ya, saya dulu pernah tolong orang yang kebakaran rumah. Itu barang yang tidak mampu kita angkat, bisa terangkat. Kenapa? Karena mungkin sudah saking berbahayanya, lalu mengerahkan semua kekuatan yang ada di dalam diri. Akhirnya barang itu bisa terangkat. Kita lihat tekun itu berarti kita menyerahkan, memakai semua kekuatan kita untuk menang. Amin. Di situ dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.